Satuan Reserse Kriminal Polres Takalar menggelar proses konferensi pers terkait pengungkapan 5 kasus kriminal yang meresahkan masyarakat Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada Rabu 13 Mei 2026. Pemaparan kasus disampaikan langsung Kasatreskrim Polres Takalar Ibtu Haryanto di Aula Satreskrim Polres Takalar, Jalan Haji Ansar Daeng Mangung, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Pantauan tribun di lapangan, suasana Mapolres Takalar terlihat ramai sejak sore hari. Di halaman utama Mapolres, ratusan ibu bayangkari tampak melakukan olahraga senam bersama menggunakan kostum berwarna pink. Sementara lokasi konferensi pers berlangsung di Aula Satreskrim Polres Takalar yang berada tepat di belakang ruang rapat pemimpin Polres Takalar. Tepat pada pukul 16.58 waktu Indonesia Tengah, konferensi pers dibuka oleh PLT Kasih Humas Polres Takalar, AKP M. Rizal. Selanjutnya, AKP M. Rizal mempersilahkan Kasatreskrim Ibtu Haryanto menyampaikan rilis pengungkapan kasus tersebut. Kita pandai. Naik bahasa Iman bisa. Titik temu dan alat bukti menentukan tersangkanya. Pak, bisa diangkat mungkin barang bukti ya, Mas? Mau jadi? Sajam ya, sama yang busur. Satu, Mundur. tiga, Mundur. lagi 1, 2, 3. Tahan. Tahan dua. Oke. Oke, Siap. silakan pasalnya Pak. Pasal yang disangkakan sudah tadi disampaikan tadi. Menggunakan sajam, terus pencurian gas, terus penganiayaan lagi, menggunakan sajam busuk, itu pun yang terakhir busuk. Ini sesuai ini. Yang ditikam dulu ya, Dek. Ya? Yang ditikam dulu yang kena tikaman. Pertama. Kita mulai dari awal, dari ya yang busuk itu. Mana? Oke. Siap. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Satreskrim bersama kita, yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan awam media sekalian. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berada di sini atas berkat, rahmat dan hidayah serta taufik yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa berkesempatan berada di sini untuk menjelaskan dan mengklarifikasi beberapa kasus yang terjadi yang memang sempat viral, menyita perhatian publik dan memang menjadi atensi pimpinan. Ini sudah ditangani oleh teman-teman Satreskrim Polres Takalar yang sudah berjibaku untuk menyelesaikan semua kasus-kasus yang menjadi atensi, baik itu atensi pimpinan maupun atensi publik. Jadi untuk itu, untuk lebih mengefisiensi waktu, kami serahkan kepada Pak Satreskrim untuk menjelaskan. Yang saya hormati rekan-rekan media, permohonan maaf dari Bapak Kapolres, seyogianya beliau yang akan memberikan rilis, namun sesuatu dengan hal ada kegiatan mendesak. Beliau mendelegasikan kepada saya sebagai Kasatreskrim Polres Takalar, Ibtu Haryanto Hidayat Pramuka. Jadi untuk sore ini kita akan melaksanakan press release 5 kasus yang menjadi atensi ataupun yang meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat kota atau Kabupaten Takalar. Yang pertama akan kami sampaikan di sini adalah Ini yang pertama adalah penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka. Ya. Adapun dasarnya yaitu surat perintah tugas spesifik 03 tanggal 7 Mei, di mana waktu dan tempat kejadian itu pada hari Kamis tanggal 30 April 2026 sekira pukul 11 WITA di Dusun Tala-Tala, Desa
Botoloi, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Kerugian di sini ada jiwa, ada 1 orang, material nihil. Di mana kronologis kejadian tersebut pada waktu dan TKP tersebut melakukan mulanya menelpon perempuan Halimah, mantan istri pelaku yang menikah secara siri. Bukan ini. Ini yang busuk. Yang ini. Enggak, yang ini apa ini? Salah. Oh, tapi tidak apa-apa ya, kita sudah yang pertama terlanjur. Jadi saya ulangi, untuk menjemput anaknya di rumah saudara Haji Muntu yang beralamat di Dusun Taratara, Desa Botoloi, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Lalu Halimah, dan korban saudara Asis yang gila beserta ibu mertua korban datang ke rumah saudara Haji Muntu untuk turun dari mobil Brio warna kuning. Kemudian pelaku langsung naik ke mobil melalui pintu samping kiri bagian depan dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara menikam ke bagian depan dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara menikam jenis menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau dari arah samping kiri. Jadi sininya yang saat itu korban saudara Asis Tengmila duduk di kursi bagian depan, tepatnya di kursi pengemudi, sehingga korban saudara Asis Tengmila mengalami luka tusuk pada perut dan dada sebelah kiri, dan korban mendapatkan perawatan secara medis di rumah sakit Islam Faisal Makassar. Saksi-saksinya ada beberapa, setelah kami periksa korbannya sendiri inisial ya Asis Tengmila, pelaku inisial F pelakunya. Jadi barang buktinya sebilah pisau jenis lewang dengan ukuran panjang 28 cm, perdagangan kayu warna hitam dan berukir. Kurang lebih 3 kali 24 jam rekan kami dari Polsek Galesong, unit reskrim, dipimpin Kanit Reskrim, melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga dari rangkaian kegiatan lidik sidik mendapatkan titik temu pelaku melarikan diri di Kolaka, wilayah hukum Kolaka. Jadi Pak Kanit bersama tim Kanit Galesong Selatan langsung berangkat atas koordinasi Kasat Reskrim dan perintah langsung atensi segera menjemput pelaku yang berada di Kolaka. Dan saat ini sudah diamankan, sudah ditahan. Untuk kondisi korban saat ini di rumah sakit seperti apa? Sudah agak membaik, sekitar ya persentase mungkin 30%, masih basah lukanya. Berarti korban masih menjalani perawatan di... Masih menjalani. Ini memang dari jarak kejadian sampai penangkapan berapa hari? Kurang lebih 3 kali 24 jam. Penangkapannya kapan itu? Tanggal 9. Ya, kita lanjut ya. Ya. Ini yang usul ini ada 3. Ini juga menjawab betul. Ini menjawab pertanyaan publik di mana mengatakan Takalar itu tidak aman. Alhamdulillah saya kurang lebih 3 minggu di sini bertugas setelah melaksanakan serah terima jabatan, dan kami memonitor walaupun pelaku busuk ini sering kali istilahnya terjadi sebelum saya, begitupun di daerah-daerah lain. Kita lihat sekarang daerah Makassar, Kota Tua, dan Kabupaten Ruang, dan kabupaten lainnya juga memang marak aksi ini yang sangat meresahkan masyarakat. Dan ironisnya lagi, rata-rata pelaku ini banyak yang terlibat di bawah umur. Sehingga kami melakukan tindakan tegas untuk memproses kasus ini. Dan alhamdulillah yang pertama ini laporan polisinya itu 12 April, dan kita itu ungkap ya kurang lebih 2 minggu, 2 pekan kita ungkap. Terus yang ini laporan polisinya tanggal 7 Mei. Jadi saya sudah di sini 7 Mei. Bayangkan 7 Mei itu berapa hari yang lalu kami ungkap. Yang tidak memang sih dia main-main di situ, tapi sempat juga mengamankan diri atau kita melakukan pencarian. Terus yang terakhir itu di tanggal 30 April. Nah, ini juga 3 hari setelah saya dilantik ini.
30 April dan kami juga yang paha ini juga merupakan salah satu buronan dari Polsek Gongkolombo kalau tidak salah ya. Itu inisial J pelakunya, ini licin yang memang sudah lama diincar, sudah lama kita targetkan. Mungkin bisa dirangkum Ya. sedikit soal berapa total tersangka dari kasus busur, terus ada berapa barang bukti yang diamankan dari Saat ini yang kami rilis adalah tiga terungkap yang sudah tahap proses sidik dan dalam proses pemberkasan. Pelaku busur 2 Pak ya? Ya, Pelaku busur pelaku busur 3. 3. 3 tersangka, Bang. 3 tersangka, 3 LP. Seperti namun pada saat pengungkapan, pada saat kita melakukan giat lidik sidik, itu ada beberapa yang diamankan. Mungkin rekan-rekan memonitor. Nah itu tadi beberapa di antara mereka yang turut serta. Dalam arti turut serta ini hanya tim hore atau tim pelengkap di situ, mungkin dibonceng dan sebagainya. Tapi dari keterangan mereka kami memperoleh petunjuk bahwa pelaku adalah ini yang bertiga berinisial J, yang ini berinisial N, dan ini berinisial D. Dari Begitu. 3 TKP ini ada korban, Pak? Semuanya ada korban. Semuanya ada korban. Untuk selanjutnya Pak, Ya. apa rekan-rekannya masih dikejar ini Pak? Oh. Rekan-rekan dari pelaku? Pengembangan. Saat ini semua beberapa TKP ini awalnya kami mengamankan beberapa pelaku, termasuk ada yang dibawa umur. Namun setelah kami dalami, kami melakukan berita acara interogasi, berita acara pemeriksaan, semua menunjuk ke pelaku ini, ketiga pelaku ini. Dalam arti LP ini menunjuk ke satu orang ini dan ya tidak mungkin satu busur ini dipegang oleh 2, yang satu busur satu pelaku. Itu mungkin. Bagaimana motifnya itu? Sehingga dilakukan pembusuran. Betul. Ini sangat penting diketahui. Di samping ini adalah tren dari remaja kita saat ini Gen Z, merupakan ya entah itu merupakan pengaruh negatif dari sosial media dan lain-lain sebagainya. Juga kami menemukan motif di mana balas dendam. Ada yang mengatakan dia duluan yang patek Pak, istilahnya orang patek ya, busur. Dia duluan patek Pak. Dia duluan patek anggotaku, makanya dia membalas seperti itu. Pasal apa diterapkan Pak? Pasal yang diterapkan itu adalah 466. Ayat 1 dan 307 itu ancaman hukuman 7 tahun penjara. Untuk para pelaku ini Pak, apakah keadaan mabuk dan atasnya atau bagaimana? Tidak bisa kami pastikan dia dalam keadaan sadar. Berarti beraksi secara acak. Kenapa? Secara acak. Secara acak random. Ada lagi? Terus yang pelakunya dia orang di mana? Tiga tersangka. Tersangka alamatnya. orang Pertama itu Polo, yang kedua ada Botonompo kalau nggak salah. Ada Patalasan juga. Dua Patalasan, satu Polo. Ada di bawah semua pelakunya. Oh tidak. Ini semua di atas dewasa. Oh satu. Satu. Hah? 2 dewasa dan 1 di bawah umur. Yang di bawah umur ini yang main-mainnya, yang dijidat, sempat viral itu, yang dijidat itu dia suka mari-mari langsung lepas. Iya, pertalasan tangan. Ada lagi rekan-rekan? Lelang emas. Oh, lelang emas nih. Baik, jadi pada hari Jumat terlapor mendatangi tempat tinggal korban untuk sesuatu acara. Kemudian terlapor menyuruh korban mengajak tetangganya untuk bergabung. Pada saat korban memanggil tetangganya, terlapor hanya seorang diri di dalam rumah. Jadi ini temannya Tommy. Jadi dia kenalan. Terus pada saat korban memanggil tetangganya, disitulah aksi pelaku dilakukan, yaitu mengambil 1 buah kalung emas dengan berat ya kurang lebih 10 gram di dalam lemari plastik ruang dapur. Jadi di situ dia ya sebenarnya mungkin dari awal
niatnya acara, namun ada kesempatan. Jadi kejahatan itu bukan hanya terjadi karena adanya niat pelaku, tapi adanya kesempatan, kata Bang Nafi. Ada lagi? Ada rekaman CCTV-nya itu Bang? Tidak ada. Tidak ada rekaman CCTV, namun kuat dugaan sehingga kami menelusuri kurang lebih beberapa hari kami mempersangkakan pasal 466 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Ancamannya itu 5 tahun penjara. Itu yang pertama. Terus dasarnya adalah laporan polisi LPB 120 tanggal 8 Mei. Jadi 8 Mei kan? Ini tanggal 13. Ini apa? Masih 5 hari yang lalu. Terduga pelaku inisial I, korban inisial D. Waktu tempat itu di Kelurahan Kalapiran. Ini kejadian 1 Mei, jadi saya sudah di sini. Terus ya barang buktinya kami bisa perlihatkan. Notanya mana? Oh, ada notanya ya. 1 lembar nota, 1 lembar surat bukti gadai, dan deontin emas seberat 9,2 kurang lebih 10 gram. Modusnya Jadi motifnya ini uang hasil gadai emas tersebut pelaku menggunakan untuk membayar kebutuhan, dan tanggal 2 Mei sekitar pukul 9.00 kita berrekening atas nama inisial STD. Pasal yang disangkakan tindak pidana pencurian pasal 476 KUHP dengan pidana paling lama 5 tahun. Rencana tindak lanjut akan melakukan pemeriksaan saksi dan gelar perkara. apa ada rekan pelaku, Pak? Kenapa? Apa ada rekan pelaku dari pencurian emas ini, Pak? Rekan pelaku. Ada, Pak. Jadi tunggal, Pak ya? Tunggal. Tapi terkait penggusuran di lingkungan tanah yang terjadi beberapa bulan yang lalu, kemudian apakah pelakunya cuma Beberapa satu? bulan berapa itu? Yang kemarin yang di lingkungan tanah terjadi yang penggusuran Jauh keluar. Banyak. Pak Renjung, mana dia? Bisa. Iya, kembali gerung, kembali. Yang di atas. J. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.